Yang kita lakukan memastikan tentang masalah kesiapan dari KBS dalam rangka menghadapi new normal yang kemarin sudah mulai dilonggarkan terkait dengan Surabaya sudah masuk zona ungu. Dan KBS menyambut itu dengan baik. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama kan KBS membuka beberapa waktu yang lalu. Saya yakin tidak hanya karena pertimbangan butuh retribusi, bukan itu, tetapi lebih kepada memberikan satu penghiburan kepada masyarakat yang sudah berbulan-bulan jenuh, kemudian mereka diminta untuk tetap di rumah. Yang kemudian adalah yang kedua itu mulai membuka, barangkali ada satu kegiatan-kegiatan yang perlu dimulai tentang gerak daripada ekonomi. Terus kemudian baru pertimbangan berikutnya mungkin adalah kaitan dengan kebutuhan kebun binatang yang memang untuk mencukupi permakanan, perawatan binatang yang ada di sini adalah bukan persoalan kecil gitu, bukan angka yang kecil, sangat besar. Nah, sehingga kalau umpama itu tidak segera dibuka, kami khawatir nanti itu kondisi keuangan dari kebun binatang menjadi sangat sulit, akhirnya juga nanti perawatan itu menjadi sangat terganggu. Nah, walaupun toh manajemen KBS tidak mengatakan kesulitan, tetapi kita sudah bisa menduga bahwa efisiensi pasti dilakukan dalam rangka untuk mencukupkan dana yang ada. Dari tadi yang kami gali dari Pak Direktur, ada keberuntungan beberapa momen-momen yang terakhir itu seperti libur anak, kemudian tahun baru, kemudian lagi ada hari raya, itu ada satu ledakan pengunjung yang bagus sebelum pandemi, itu masih menjadi saving yang cukup baik. Tetapi kemudian ketika 4 bulan itu tidak ada pemasukan karena ditutup, itu kan juga 4 bulan bukan sebuah operasional nggak kecil, itu menyedot biaya besar. Sehingga yang pertama kita minta pada masyarakat yang punya kepedulian bisa aja berkontribusi kepada KBS, bukan berarti KBS butuh duit, ini enggak, tapi adalah ini dalam rangka untuk penyelamatan konservasi yang ada di dalam. Yang kedua kaitan dengan masalah penerapan COVID di sini adalah juga bukan ongkos kecil, karena adalah setiap tempat kami melihat ada satu cuci tangan dan kemudian macam-macam peralatan yang dibutuhkan, termasuk adanya petugas yang pengurai kerumunan itu ada di berbagai tempat. Dan karena luasannya ini adalah lebih dari 10 hektar, sehingga membutuhkan sarana yang tidak kalah tidak sedikit gitu. Ini lebih daripada satu kampung. Nah, kemudian kan di setiap titik kita kan juga melihat ada satu tempat-tempat cuci tangan, kemudian instalasi, kemudian termasuk kegiatan untuk menjadikan hewan-hewan sehat, kemudian penyemprotan terhadap desinfektan pun juga dilakukan dalam empati dengan satwa. Kami membuka diri, kami mohonlah untuk bisa memberikan satu bantuan kepada KBS. Terus kemudian saat kami menjadi tertarik dengan visinya Pak Direktur, ketika kami sampaikan mungkinkah KBS ini dikembangkan gitu. Kemudian adalah kemarin kan Pemkot sudah punya keputusan membuat kawasan konservasi di Surabaya Timur, dan itu bisa dipakai untuk penangkaran. Dan kami sudah tawarkan itu, sehingga dengan ada penangkaran itu kan butuh ketenangan, butuh tempat yang memang baik, sehingga untuk kawasan seluas itu sangat memungkinkan untuk dilakukan tempat konservasi pengembangbiakan, penangkaran daripada binatang-binatang yang memang memungkinkan. Dan kemudian kita juga sempat tadi mendiskusikan tentang keberadaan komodo, tentang
perkembangannya, kondisinya. kondisinya bahwa komodo hidup baik di KBS Surabaya. Bahkan adalah KBS ini menjadi satu-satunya tempat yang paling sangat produktif, berhasil mengembangkan komodo. Jumlahnya sekarang lebih dari 100 dan itu adalah diakui dunia, bahkan internasional mengakui. Ini adalah kebanggaan bagi kami sebagai lembaga parlemen, lembaga dewan, bahwa KBS punya prestasi. Terhadap itu kita tadi sempat punya satu gagasan, siapa tahu nanti itu kita dengan pemerintahan cocok bahwa akan kita rumuskan buatkan taman komodo di Surabaya. Kalau kemudian ada satu taman komodo di Surabaya spesifik komodo ya, dan kemudian mulai dari penangkaran sampai pada pengembangannya dan kemudian revitalisasi, termasuk bagaimana dijadikan sebagai satu lembaga edukasi riset internasional. Saya pikir adalah Surabaya akan menjadi lebih top lagi gitu. Ini pemikiran kita. Nah, untuk membawa ke sana tentunya bukan persoalan gampang. Upaya pertama yang ada di dalam pikiran saya adalah mendekatkan masyarakat, kecintaannya, atensinya, perhatiannya kepada binatang. Caranya bagaimana? Tadi kami diskusi sama Pak Dir. Yang pertama itu taman-taman kota yang memungkinkan